Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 8. Nama saya Tuan Raja Kurgadolok Rizky Simanjuntak dengan NIM 2018 0801 148. Dan berikut adalah profil dari anggota saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Alfariji dengan NIM 2018 0801 221. Perkenalkan, nama saya Maulana Damasya Putra, NIM saya 2018 080 1097. Kenalkan, nama saya Fias Bulan Nurdiansyah dengan NIM 2018 08 01 205. Boleh dilanjut, Saudara Agung? Ya, kami di sini akan menjelaskan mengenai perancangan aplikasi mobile learning dengan konsep sinkronus dan asinkronus yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafid. Silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep metode pengembangan sistem. Dalam proyek ini, tugas kami menggunakan model aplikasi RAD atau Rapid Application Development yang dirasa mudah dan cepat dipahami dan dijalankan. Berikut gambar dari proses RAD-nya. Sedikit akan saya jelaskan. Pertama, requirement planning atau perencanaan kebutuhan. Pada tahap awal ini, kami ingin membuat sebuah kuesioner dan akan menyebarkan kuesioner itu ke masyarakat luas, yang mana inti pertanyaan kuesioner tersebut adalah apakah yang dibutuhkan masyarakat jika mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online, apa yang diharapkan pada aplikasi ini, apa yang seharusnya ada di aplikasi ini, dan saran apa yang dibutuhkan aplikasi ini ke depannya. Kedua, prototyping. Tahap ini merupakan kesempatan penulis untuk menunjukkan hasil setengah jadi dari aplikasi ini, yang nantinya masyarakat akan bisa mencoba dan mengutarakan hal apa yang mereka suka dan mereka tidak suka dari aplikasi yang kami buat. Yang ketiga, menerima umpan balik atau feedback. Tahap receiving feedback bisa dibilang tahap menyempurnakan aplikasi, karena di tahap ini, semua saran yang diberikan masyarakat pada tahap sebelumnya ditampung dan diterapkan pada aplikasi kami. Tahap prototyping dan receiving feedback ini merupakan tahap yang terus-menerus dilakukan sampai semua saran yang dapat ditampung bisa diimplementasikan ke aplikasi nantinya. Yang keempat, finalisasi aplikasi. Pada tahap ini, fitur fungsi estetika dan antarmuka dari aplikasi difinalisasikan dan disinkronkan dengan kebutuhan klien, usabilitas, stabilitas, dan fungsi pemeliharaan. Dan selanjutnya, dapat bisa dipublikasikan ke klien atau masyarakat. Oke, next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur proses dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, dosen dan mahasiswa melakukan login pada aplikasi e-learning. Yang kedua, selanjutnya memilih daftar mata kuliah yang telah diambil di kampus. Yang ketiga, selanjutnya mengikuti forum dan mengerjakan kuis dan tugas yang telah diberikan dosen. Yang keempat, lalu dosen menilai hasil dari mahasiswa dan dapat mahasiswa lihat nilai aplikasinya, nilai dari hasil kerjanya di aplikasi. Next slide. Berikut saya akan menjelaskan dari desain UI atau UX aplikasi e-learning pada menu login. Dapat kita lihat di menu login ini ada beberapa tombol. Yang pertama yaitu tombol login, tombol untuk menuju menu utama. Yang kedua, tombol admin untuk ajukan pertanyaan serta masalah yang ada di aplikasi. Next slide. Yang kedua, menu lupa password. Di menu ini ada tombol menu lupa password yang fungsinya jika akan lupa password akan ada menu ini dan akan dikirim kode untuk konfirmasi password baru. Selanjutnya, menu daftar mata kuliah. Pada menu ini, kita dapat memilih daftar kuliah yang telah kita pilih di kampus dan kita tinggal mengklik
beberapa mata kuliah yang bertujuan untuk mengikuti forum kelas, tugas, dan mengerjakan kuis pada mata kuliah tersebut. Di bawahnya ada tombol do that. Tombol do that ini berfungsi untuk batas akhir mengerjakan kuis dan pengumpulan tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tuan Raja Gorga. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam forum UI atau kita bisa sebut UI forum yang berisi forum diskusi, kuis pertemuan, tugas pertemuan. Setelah sebelumnya dijelaskan teman saya Hafid bahwa setelah kita memilih mata kuliah, kita akan diarahkan ke dalam UI dashboard tersebut, di mana fungsinya adalah di forum diskusi ini kita dapat bertemu tatap muka dengan tatap muka kelas online atau dengan secara daring. Selanjutnya kita masuk ke slide kuis pertemuan. 1. Di sini fungsi kuis di sini adalah berisi soal-soal pilihan ganda menyangkut materi sesuai dengan pertemuan. Dan selanjutnya di slide tugas ini berisi soal-soal esai mengenai materi yang telah diberikan. Dan di paling bawah adalah informasi kelas, menjelaskan mengenai penilaian dari dosen, serta informasi tentang dosen. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam halaman nilai. Di sini, mahasiswa bisa melihat nilai yang sudah diberikan dosen setelah mereka mengerjakan kuis dan tugas-tugasnya. Lanjut. Dan di sini adalah nilai lebih terperinci dari mata kuliah yang ingin dilihat nilainya. Mulai dari tugas 1 berapa nilainya, tugas 2 berapa, juga dengan kuis-kuisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maul. Baik, akan saya lanjutkan untuk rincian UI dan UX aplikasi learning kita. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang berada di bawah itu yang paling kiri itu ada learning app, login, ada lupa password. Jadi lupa password ini adalah fitur di mana jika user lupa dengan passwordnya maka akan bisa direcovery dengan memasukkan NIM dan juga email. Dan juga jika NIM dan jika password itu sudah terrecover akan diminta oleh aplikasi untuk memasukkan NIM dan password yang baru. Sementara untuk NIM yang sudah dimasukkan itu tidak bisa diubah karena sudah terhubung dengan NIM kampus. Jadi NIM tersebut akan bisa diubah jika user menghubungi kampusnya. Dan selanjutnya yang di sampingnya ada home page atau landing page di mana terdiri dari sidebar profile, logout, dan juga grade. Dan juga di situ ada rincian mata kuliah yang sudah diambil. Seperti perancangan aplikasi mobile dan lain-lain. Di bawahnya juga ada due date reminder, di mana due date reminder itu adalah batas waktu pengumpulan tugas. Selanjutnya ada halaman untuk rincian tugas-tugas seperti forum diskusi, kuis pertemuan, dan juga tugas pertemuan. Di mana untuk forum diskusi ini kita menerapkan sistem sinkronus yang juga termotivasi dari Zoom dan juga Google Meet. Jadi di tampilan selanjutnya itu adalah tampilan forum diskusi kita. Seperti yang bisa dilihat untuk frame yang besar itu dengan pinggiran merah itu adalah dosen yang sedang berbicara. Jadi seperti di Zoom, jika ada yang berbicara maka frame sampingnya itu akan nyala atau berwarna merah. Di bawahnya adalah mahasiswa yang sudah join sebelumnya. Jadi di mana mahasiswa tersebut hanya bisa melakukan interaksi dengan dosen saat sudah diaksep oleh dosen. Selanjutnya ada pack untuk tugas. Pack untuk tugas ini terdiri dari tugas yang diberikan oleh dosen dan juga due date yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Di sini ada terdapat forum. Forum ini seperti
menggunakan metode sinkronus seperti halnya menggunakan Zoom atau Google Meet, yang dimana kita seperti mengikuti kelas online dengan secara tatap muka, dengan cara tatap muka melalui sistem online. Dan berikut tampilan forum yang ada di gambar. Bisa kita lihat di sini ada yang seperti dijelaskan oleh teman saya Maul, bahwa di sini gambar yang paling besar itu digambarkan untuk dosen yang ada bingkai merahnya, lalu di bawah-bawahnya itu seperti untuk mahasiswa. Partisipan di sini banyak, kita menggunakan maksimal 80 partisipan, karena satu kelas murid itu hanya rata-rata satu kelas hanya diikuti oleh 60 mahasiswa. Sampai 70. Lalu selanjutnya itu ada kuis. Kuis ini di mana dosen-dosen membuat soal atau mengetes para mahasiswanya dengan mengupload soal-soal berupa pilihan ganda maupun esai. Lalu selanjutnya di sini ada tugas. Jika kita dalam menu mata kuliah, page mata kuliah, kita akan terdapat di sini ada perkuliahan dari yang namanya perkuliahan pertemuan 1, itu berupa judul, lalu nama mata kuliahnya di bawahnya, lalu di sini ada forum diskusi seperti menu yang tadi, lalu kuis, dan juga tugas. Yang dimana tugas ini untuk mendapatkan atau untuk dosen bagaimana caranya menilai para mahasiswanya, dan untuk mengambil data kehadiran. Mengambil data kehadiran juga bisa, karena melalui sistem online kita diharuskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan berikut ini tampilan dalam menu tugasnya. Di sini ada submission status itu untuk mengecek kita sudah mengupload tugas atau belum, dan grading status itu untuk melihat dosen pada mata kuliah ini sudah menilai atau belum. Lalu di sini berikutnya ada due date. Due date itu untuk melihat batas akhir pengumpulan tugas, dan time remaining itu untuk menghitung mundur dari batas tugas. Lalu di sini ada pengisian untuk penguploadan file-file tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Dan pembuatan aplikasi ini kita di sini memiliki mengutamakan fasilitas untuk proses jalannya pembelajaran online. Yang kedua itu mempermudah bagi mahasiswanya dan dosen untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Yang ketiga, memberikan informasi tentang seluruh kegiatan di kampus untuk pemberitahuan mengenai kampus dari dosennya yang tidak harus karena kita menjalani sistem online, jadi dosen mengabari informasi apapun juga sistemnya secara online. Lalu yang keempat itu memberikan kemudahan dalam pengumpulan tugas dan pemberian nilai. Yang kelima, memudahkan sesama karena bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan lewat mobile phone, bisa juga lewat user desktop, gadget apapun. Bisa melakukannya di mana saja.
Lalu di sini di aplikasi ini dibuat untuk khususnya untuk mahasiswa dan dosen. Karena di era pandemi, Karena di apa namanya? era Karena pandemi. di situasi yang saat ini yaitu pandemi dan kita dikhususkan untuk di rumah saja. Jadi mau tidak mau pembelajaran pun Dilakukan secara daring. dilakukan secara daring, iya. Dan pelaksanaan ini tentu ada positif dan negatifnya ya. Yaitu positifnya itu ya yang tadi bisa dilakukan di mana saja. Terus kemudahan dalam mengerjakan tugasnya dan Jadi kayak lebih fleksibel gitu kita kan. ya lebih fleksibel. Dan kelemahannya itu ya juga terhitung lumayan banyak. Ya itu salah satunya adalah harus setiap mahasiswa atau setiap dosennya juga harus memiliki koneksi internet tentunya. Dan yang kedua itu Hilangnya jadwal-jadwal praktik. ya hilangnya jadwal-jadwal praktik dan kurang efisien. Karena kan kuliah kita lebih banyak praktek, jadi ya Ya. kurang ngerti juga kan. Kalau dilakukan kalau dilakukan fokus dengan teori ya kurang terlaksana lah. Kurang Terus yang efisien. ketiga itu mungkin dari teman-teman saya ada yang mau menambahkan apa saja kelemahannya? Oke, untuk Saudara Agung, terima kasih sudah menambahkan kekurangan dan kelebihan dari sistem online dalam pelaksanaan perkuliahan. Jadi saya akan menambahkan di menit-menit terakhir ini, di mana aplikasi kami ini mungkin dianggapnya ini adalah bagian dari Esa Unggul, tidak. Jadi nantinya aplikasi kami ini akan diimplementasikan untuk semua KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan tampilan Esa Unggul di sini itu karena dari awal kita termotivasi dari e-learning Esa Unggul, jadi mungkin Referensinya. referensinya banyak dari e-learning Esa Unggul. Mungkin akan ada sedikit perubahan jika ada sekolah-sekolah lain, entah tidak hanya perguruan tinggi, sekolah-sekolah lain yang ingin menggunakan sistem kami itu bisa dikustomisasi, dan itu juga dengan tidak dikenakan biaya sedikit pun. Jadi aplikasi kami ini bersifat free source, atau kalau sistem operasi itu seperti Linux, jadi dia tanpa berbayar dan bisa dikustomisasi oleh semua orang. Jadi sistem yang kita buat saat ini adalah sebuah prototype atau hanya sebuah tampilan awal bagaimana aplikasi e-learning ini akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai manfaatnya, dan juga bermanfaat dalam khususnya dalam kondisi seperti ini, dalam seperti corona atau pandemi seperti ini. Jadi kenapa kita tidak membuat aplikasi yang fokus pada corona saja? Kalau kita fokus pada aplikasi berfokus corona, kalau misalkan pandemi sudah hilang, amin, itu akan tidak ada penggunaan lagi, penggunaan yang lainnya itu tidak ada lagi, hanya terbatas saat corona itu saja. Tapi kalau misalkan kita membuat aplikasi seperti ini akan berjangka panjang ke depannya dan tidak terbatas oleh satu keadaan saja. Karena pendidikan itu nggak ada ujungnya dan nggak ada akhirnya, seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin tambahkan karena kita sudah time out. Mungkin cukup segitu saja. Ya. Baiklah, kalau begitu saya akan menutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang mau nambahin? Udah nggak ada? Ya, cukup. Silakan. Cukup. Kalau sudah cukup. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.